Halo semuanya, pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan benar-benar perhatiin dunia di sekitar kita? Hari ini nih, kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget yang kita hadapi tiap hari. Gimana caranya kita bisa jaga rumah kita bersama, planet ini, biar tetap jadi tempat yang asik buat ditinggali. Yuk kita bahas bareng-bareng. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh pikirin sebentar. Kalau dengar kata lingkungan, apa yang langsung muncul di kepala kamu? Hutan lebat yang hijau? Lautan biru yang luas? Atau jangan-jangan taman dekat rumah? Atau bahkan halaman sekolah kita sendiri? Oke, di bagian pertama ini kita kenalan dulu. Biar bisa menjaga, kita kan harus kenal, ya kan? Kita bakal coba pahami apa sih sebenarnya dunia di sekitar kita itu. Kita bangun fondasinya sama-sama. Jadi apa itu lingkungan? Gampangnya gini, ya semua yang ada di sekeliling kita, bukan cuma pohon, hewan, atau gunung aja loh, tapi juga udara yang kita hirup, air yang kita minum, bahkan meja dan kursi di kelas kita, itu semua bagian dari lingkungan. Dan yang paling penting, semuanya itu saling terhubung, saling mempengaruhi. Nah, kita udah kenalan sama lingkungan, tapi sayangnya rumah kita ini lagi menghadapi tantangan yang nggak main-main. Di bagian ini, kita bakal lihat gimana sih kegiatan kita sehari-hari, kadang tanpa kita sadari, ternyata bisa ngasih dampak besar buat lingkungan. Ini nih dia teman-teman. Jujur aja, kadang-kadang kebiasaan kita, hal-hal kecil yang kita anggap sepele, itu justru bisa melukai bumi, satu-satunya rumah yang kita punya. Coba deh, kita lihat bareng-bareng daftar ini. Rasanya udah nggak asing lagi kan? Sampah yang berserakan di jalan, bungkus plastik yang kayaknya ada di mana-mana, sampai penebangan hutan. Mungkin kelihatannya kecil-kecil, tapi kalau ditumpuk, ini jadi akar masalah yang besar banget buat alam kita. Dan inilah akibatnya. Semua tindakan tadi itu nyambung loh, kayak efek domino gitu. Sampah yang menyumbat got bisa bikin banjir. Asap pabrik dan kendaraan bikin polusi udara. Hutan yang ditebang bikin banyak hewan kehilangan rumah, dan sumber air bersih kita jadi berkurang. Semuanya benar-benar saling terkait. Eits, jangan pesimis dulu. Tadi kan kita udah lihat masalahnya. Nah, sekarang saatnya kita jadi bagian dari solusinya. Di bagian ini, kita bakal buka kotak peralatan kita, isinya langkah-langkah yang super simple, tapi kalau dilakuin bareng-bareng, dampaknya bisa luar biasa besar. Oke, alat pertama dan yang paling dasar, kita jadi detektif sampah. Kita harus bisa bedain nih dua jenis sampah utama. Di satu sisi ada sampah organik, kayak sisa makanan atau daun kering yang bisa terurai kembali ke alam. Di sisi lain ada si anorganik, kayak plastik, kaca, logam, yang butuh waktu lama banget buat hancur. Bisa bedain dua ini aja, udah jadi langkah pertama yang keren. Ini dia, 5 jurus andalan kita. Anggap aja ini peta menuju lingkungan yang lebih sehat. Ada jurus kelola sampah, jurus lawan plastik, jurus jaga kebersihan, jurus lestarikan alam, dan yang terakhir, jurus hemat sumber daya. Simpel kan kelihatannya? Yuk kita bedah satu-satu kekuatannya. Jurus pertama, kelola sampah. Ini bukan cuma soal buang sampah, tapi buang di tempat yang benar, dipilah antara organik dan anorganik kayak yang tadi kita bahas. Dan, kalau bisa, didaur ulang. Botol plastik bekas bisa jadi tempat pensil yang lucu loh. Lanjut ke jurus kedua. Ayo kita kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Caranya gampang banget. Bawa tas belanja sendiri dari rumah. Atau bilang, nggak usah pakai sedotan kak pas beli minuman. Satu tindakan kecil kita hari ini bisa mencegah sampah yang baru bisa hilang ratusan tahun lagi. Keren kan? Selanjutnya kita jadi pahlawan super buat lingkungan sekitar kita. Ini soal aksi nyata. Ikutan kerja bakti di lingkungan rumah, pastiin nggak ada yang buang sampah atau limbah ke sungai, atau bahkan sesederhana menanam satu pohon aja di halaman. Setiap aksi ini tuh kayak kita lagi ngasih vitamin buat bumi. Dan jurus pamungkasnya, jadi penjaga sumber daya alam. Ini gampang banget dilakuin. Matikan lampu kalau mau keluar kamar, matiin keran air pas lagi sikat gigi. Kelihatannya sepele ya, tapi coba bayangin kalau jutaan orang lakuin hal yang sama setiap hari. Wah, energi dan air yang bisa kita hemat itu banyak banget. Oke, semua jurus tadi keren-keren kan? Sekarang gimana caranya kita bawa semua kekuatan super itu ke markas kita sehari-hari, yaitu sekolah? Gimana kita bisa jadi agen perubahan langsung dari bangku kelas kita? Nah, ini dia beberapa misi yang bisa langsung kamu jalanin. Misi pertama, bawa botol minum sendiri dari rumah, otomatis kita mengurangi sampah botol plastik. Misi kedua, jalanin piket kelas dengan semangat buat jaga kelas tetap bersih dan nyaman. Misi bonus, ajak teman-teman buat bikin prakarya dari barang bekas. Seru kan?
Dan pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pesan yang paling utama. Menjaga lingkungan itu bukan cuma tugas satu atau dua orang, ini adalah tugas kita semua bareng-bareng. Setiap orang punya peran, setiap tindakan, sekecil apapun, itu berarti. Jadi kesimpulannya apa? Semua tindakan sederhana yang kita lakukan tiap hari itu, ibaratnya kita lagi nabung kebaikan buat bumi. Satu persatu, lama-lama jadi bukit. Tujuannya satu, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman buat kita tinggali bareng-bareng. Sekarang, giliran kamu. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Dari semua yang udah kita obrolin, coba deh pilih satu aja. Satu langkah kecil yang bakal kamu mulai hari ini juga. Mungkin mulai misahin sampah di dapur, atau bawa tas belanja sendiri pas ke warung. Apapun itu, ingat, pilihan ada di tanganmu dan setiap pilihan baik itu sangat berarti.